warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Yanti dengan NIM 2022-10213. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Sejarah perkembangan otonomi daerah Indonesia terbagi menjadi tiga, yaitu otonomi daerah masa Orde Lama, otonomi daerah masa Orde Baru, dan otonomi daerah masa Reformasi. Otonomi daerah dan otonom. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kedua, daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut praaksara sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Perkembangan otonomi daerah di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pertama kali yang mengatur tentang pemerintah daerah adalah Undang-Undang Nomor 1 1945. Undang-undang ini menetapkan pada aspek cita-cita kedaulatan rakyat melalui pengaturan pembentukan badan perwakilan tiap daerah. Dalam undang-undang ini ditetapkan 3 jenis daerah otonom, yaitu keresidenan, kabupaten, dan kota. Periode berlakunya undang-undang ini hanya selama 3 tahun karena diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Di dalam undang-undang ini ditetapkan 2 jenis daerah otonom, yaitu daerah otonom biasa dan daerah otonom istimewa, serta 3 tingkatan daerah, yaitu provinsi, kabupaten, dan kota kecil. Otonomi daerah masa Orde Lama dilahirkan 2 undang-undang yang mengatur pemerintahan daerah. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 mengatur pembentukan KND pada masa Orde Lama, utamanya pada saat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957. Daerah-daerah masih diberi keleluasan yang besar untuk berotonomi, akan tetapi pasca dekret Presiden 5 Juli 1959, pemerintahan daerah telah berusaha sangat sentralisasi. Selanjutnya, otonomi daerah masa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru pada awalnya hadir sebagai koreksi atas kegagalan pemerintahan Orde Lama. Koreksi tersebut sebagaimana disampaikan oleh Jenderal Soeharto pada pembukaan Kongres Luar Biasa Partai Nasional Indonesia, menyatakan sebagai berikut: ketika penyelewengan yang dimaksud adalah radikalisme PKI, terjadinya oportunisme politik yang disorong oleh ambisi pribadi, dan terjadinya penyelewengan ekonomi. Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pemerintahan daerah diyakini akan mampu menciptakan stabilitas daerah. Dengan demikian, eksekutif diberi kewenangan yang sangat besar sebagai penguasa tinggal daerah. Selanjutnya, pemilihan kepala daerah yang dilakukan DPRD adalah retorika belaka, sebab siapa yang harus jadi ditetapkan sebelum sebab hasil pemilihan DPRD kemudian diajukan kepada pusat, dan pusat bebas menentukan siapa yang akan dilantik dan dari hasil usulan hasil pemilihan tersebut. Pasal 15 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dan terakhir, otonomi daerah masa Reformasi. Pada masa ini terjadi lagi perubahan yang menjadikan pemerintahan daerah sebagai titik sentral dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dengan mengedepankan otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1969 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dianggap menganut asas-asas federalisme. Seiring dengan semakin sedikitnya kewenangan pemerintahan pusat daerah, dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1969 yang menegaskan bahwa kewenangan pemerintahan pusat di daerah meliputi bidang pertahanan, bidang moneter dan fiskal, bidang politik luar negeri, bidang peradilan, dan terakhir bidang agama. Presentasi dari saya, lebih dan kurang saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.